Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam untuk analisa XAU/USD. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU/USD di sesi Asia di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Dari level pembukaan berkisaran di 1980, XAU/USD turun ke level terendahnya di 1963.10 ya dolar per troy ounce. Ya, kita ketahui dikarenakan upaya diplomatik untuk menjaga perang Israel-Hamas agar tidak meledak menjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah yang berdampak mengurangi permintaan ya untuk aset safe haven. Selain daripada itu, saat ini ya investor juga dengan hati-hati menunggu GDP Amerika yang akan rilis minggu ini serta angka inflasi yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter The Fed itu sendiri. Dan kita ketahui ya, Ketua Federal Reserve juga si Jeremy Powell mengatakan minggu lalu bahwa inflasi masih terlalu tinggi dan kemungkinan akan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, serta menambahkan bahwa pengaturan moneter saat ini belum terlalu ketat. Namun pasar juga mengharapkan Bank Sentral untuk mempertahankan suku bunga stabilnya pada pertemuan berikutnya tanggal 2 November dini hari. Jadi itu adalah momen-momen yang akan rilis selama bulan ini ya dan awal bulan November. Khususnya GDP Amerika nanti akan kita lihat ya rilis. Itu pasti akan mempengaruhi pergerakan XAU/USD yang cukup signifikan. Oke, dan kalau kita perhatikan secara teknikal ya, selain daripada penurunan XAU/USD hari ini membentuk impulsi bearish dan keluar daripada jalur trendline, ketika itu market kembali lagi ya bergerak naik. Kalau kita perhatikan di posisi ini bergerak naik di mana dari start pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang dan saat ini pukul 12 siang sampai dengan jam 16.00 masih ditutup di candle bullish. Tapi secara keseluruhan sesuai yang saya sampaikan di analisa weekly dan khususnya hari Senin ya, saya memiliki batasan area trendline bawah dan area support kuncinya di 1973.17. Artinya di time frame 1 jam memang menunjukkan aktivitas adanya penurunan untuk pergerakan XAU/USD. Tapi posisi saat ini terjadi kenaikan ini menurut saya masih sangat wajar ya, karena terjadinya breakout atau terjadinya change of character 1973.17, market kemudian membentuk swing high berikutnya. Dan saat ini memang belum ada konfirmasi ya di time frame 4 jam, karena kalau kita ukur secara range pergerakan dari pagi tadi ya sampai dengan posisi sore hari ini itu sudah mencapai di kisaran 19,59 dolar per troy ounce. Posisinya cukup signifikan baik penurunan ataupun koreksi ke atasnya ya untuk pergerakan XAU/USD. Dan selanjutnya batasan saya untuk time frame 4 jam yaitu di kisaran area ini, saya akan tandain dulu, yaitu 1973.68. Ini adalah batas breakout yang terbentuk di time frame 4 jam 1973.68. Jadi kalau kita mencari konfirmasi adanya retest ya setelah pasca breakout, retest, dan ini memang belum ada konfirmasi ya, karena candle terakhir di time frame 4 jam masih membentuk impulsi bullish. Dan jika mana di candle pukul 16.00 sampai dengan jam 20.00 membentuk impulsi bearish breakout di bawah 1973.68, maka disinilah melanjutkan penurunan untuk XAU/USD. Jadi kalau secara struktur posisinya seperti ini ya, jadi menunggu konfirmasi berikutnya kembali. Ketika market breakout di bawah 1973.68, ini akan memperpanjang penurunan untuk XAU/USD. Kondisinya seperti itu ya. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam apakah sudah menunjukkan konfirmasi pasca terjadinya breakout ya di bawah area 1973.68
telah terjadi change of character, yaitu tren kembali lagi bearish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu posisinya. Ya, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, secara polanya memang masih dalam koreksi ya, belum ada konfirmasi juga sampai dengan posisi saat ini. Dan ini adalah area pembentukan change of character yang terjadi breakout dan tren kembali lagi bearish untuk time frame 1 jam. Ingat ya, untuk time frame 1 jam. Oke, kita akan tandain dulu area-areanya. Ini adalah level tertinggi terakhirnya, yaitu di 1997.13, yaitu masih menjadikan acuan batas atas ketika market saat ini memang sudah memiliki kecenderungan bearish. Tapi saya melihatnya area ini adalah pembentukan area compression ya. Ini adalah area compression, masih rawan akan terjadinya liquidity ya area tersebut. Jadi masih memungkinkan market bergerak bearish. Dan time frame 1 jam batasannya adalah tepat berada di area trend line di posisi ini ya. Kita tandain dulu posisinya. Oke, nanti kita tinggal aja lihat sampai pukul 17.00 apakah berhasil breakout close di bawah 1979.36. Ketika itu terjadi, maka market akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau posisinya masih terjadi kenaikan, dorongan buyers masih sangat kuat, oke, maka hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah area ini. Nah, ini ada order block, menurut saya memiliki potensi yang sangat kuat. Area tersebut kita tandain dulu ya. Ini adalah order block yang terbentuk time frame 1 jam, karena di bawahnya ini juga ada imbalance. Jadi area ini menurut saya memiliki potensi yang cukup signifikan, bisa dijadikan acuan untuk area sell momentum di area tersebut. Oke, ini untuk jaga-jaga ya kalau memang posisinya market masih ada dorongan bullish. Oke, maka ini adalah peluang terakhir untuk dijadikan zona sell ketika memasuki area tersebut. Dan stop lossnya di atas daripada level tersebut ya, yaitu di atas di 1997.13. Karena area itu kalau di breakout kembali maka tren masih dalam posisi bullish. Tapi posisi saat ini memang data yang terlihat ada posisi penurunan untuk XAUUSD. Secara keseluruhan sekarang masih dalam tekanan seller. Jadi ini adalah impulsif, korektif, dan kemudian akan impulsif kembali. Itu gambarannya, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Jadi zona sell menurut saya ada dua potensi. Yang pertama berada di area yang berkisaran antara 1997.13 sampai dengan 1986.75. Selain daripada itu, ketika market breakout di batas breakoutnya 1979.36, breakout impulsif bearish close di bawah level tersebut, maka di sini sudah menunjukkan konfirmasi adanya bearish engulfing. Apalagi hari ini tidak ada news ya. Ingat, hari ini tidak ada news. Tentunya market akan bergerak lebih stabil dan besar kemungkinan sih kalau ini tidak contoh ya, di sini ada bearish engulfing, maka menurut saya akan berpotensi dia bergerak turun. Tapi kita lihat nanti apakah dia bergerakannya cukup signifikan di sesi Amerika atau hanya bergerak konsolidasi, hanya bergerak di wilayah terbatas seperti ini. Sampai nanti ada batas area yang akan menjadikan titik ya, baik itu ada impulsi bearish lanjutan atau akan ada penolakan dan terjadi kenaikan. Intinya seperti itu. Jadi secara keseluruhan kalau saya melihatnya memang posisinya masih turun ya. Jadi saya fokus untuk sell momentum di area-area yang memiliki probabilitas yang cukup bagus, antara lain batas breakout time frame 1 jam di sini dan batas breakout time frame 4 jam di posisi 1973.68 sampai dengan 1979.35. Selain daripada itu adalah zona sell di area 1986.75 sampai dengan 1997.13. Ketika area ini betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di area ini, baru saya akan melakukan sell position dengan target sampai dengan 1900 titik terendah terakhirnya 1963.10. Di area sini adalah targetnya. Selanjutnya seperti itu, dan SL-nya itu di atas daripada 1997.13, bisa di 1998 atau di 1999 ya, area tersebut. Tapi setelah ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down. Oke,
Tapi kalau nanti nih pukul 17.00 membentuk spanning top ataupun long legs doji, maka membutuhkan satu konfirmasi lagi, yaitu sampai nanti pukul 18.00 ya, sampai ada konfirmasi adanya bearish engulfing. Karena kan di sini ada morning star ya, ini adalah morning star, maka dia bergerak koreksi. Dan di sini nantinya kalau ada evening star, contoh ada impulsif, kemudian spanning top atau long legs doji, dan dikonfirmasi oleh impulsi bearish, maka menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan terjadi untuk XAU USD sesi Amerika nanti. Ininya seperti itu. Ya, jadi ini gambaran saya secara keseluruhan lanjutan daripada weekly analisa yang saya sampaikan kemarin. Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu saya ingatkan, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Artinya teman-teman bisa mencocokkan dengan trading plan masing-masing. Jadi sesuaikan. Oke. Jika mana video ini bermanfaat dan bisa kita bagikan ya ke teman-teman kita, semoga mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.